Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat sore Sobat Evermos se-Nusantara dimanapun berada. Selamat datang di live Instagram kembali di Pri Inspirasi, yaitu inspirasi dari reseller bersama Mas Pri. Kita akan kupas tuntas istilahnya inspirasi dari reseller gitu ya, agar kita sama-sama belajar nih gitu ya, trik dan tipsnya itu seperti apa ya, kenapa reseller lain tuh bisa sukses gitu. Nah, sore ini sudah kedatangan tamu spesial nih ya, teman kerja saya kebetulan gitu ya, Mbak Valeska. Halo. Yang mungkin teman-teman yang sudah suka nge-like nih hampir 100 di atas 100 gitu ya, Mbak Valeska ini karena selalu jadi model juga gitu ya, selalu jadi model di poster. Jadi Sobat Evermos pasti sudah tahu gitu ya. Nah, inilah sosok Mbak Valeska yang akhirnya saya ajak live sore ini gitu ya. Karena apa? Karena beliau ini gitu ya, salah satunya selain menjadi istilahnya karyawan Evermos, ternyata beliau juga istilahnya selama ini sama seperti Mas Pri itu jadi reseller juga, tapi jualan Mas Pri itu ternyata nggak sehebat Mbak Valeska gitu loh ya. Oke, mungkin kita akan minta dulu nih perkenalan dari Mbak Valeska untuk memperkenalkan diri dulu ya, supaya Sobat Evermos tahu nih gitu, yang selama ini di like di poster Evermos di Instagram Evermos tuh inilah sosoknya gitu. Maka Mbak Valeska. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valeska. Saya di Evermos ini di performance marketing. Saya juga reseller di sini. Apalagi ya? Oke ya, model juga berarti model dong. Juga. Model untuk poster kan, supaya nge-like banyak gitu kan. Jangan lupa di-like ya. Makanya. Oke, nah Sobat Evermos, jangan lupa juga nanti setiap pada momen-momen tertentu gitu ya, saat-saat tertentu saya akan mengangkat kertas seperti ini yang bertuliskan voucher belanja senilai 20.000 gitu ya. Nanti langsung Sobat Evermos screenshot gitu ya. Karena apa? Karena nanti ada untuk 5 orang yang beruntung itu saat acara sudah selesai dan bikin testimoni di story Instagramnya dan tag Instagram Evermos_ID, itu nanti berkesempatan mendapatkan voucher potongan belanja senilai Rp20.000 untuk 5 orang pemenang gitu ya. Wow, keren sekali ya. Nah Bapak Les, sebenarnya kan kita juga sebenarnya tidak asing kalau misalnya kita sebagai karyawan Evermos juga ingin merasakan menjadi seorang reseller gitu ya. Makanya saya juga sebenarnya jadi reseller, cuman saya tidak segiat Mbak Vales gitu. Karena apa? Karena jadi trainer itu lumayan hektik gitu, banyak ini. Tapi menurut saya pribadi tidak bisa ngatur waktunya gitu. Makanya saya pengen tahu juga nih tips dari Mbak Vales gitu ya, kok bisa gitu ya ngatur waktu selama ini gitu. Nah, kalau boleh saya perkenalkan lagi gitu ya, Mbak Vales ini kan sudah menjadi karyawan di Evermos tadi gitu ya, dan pekerjaannya pun marketing operation, yang pastinya pekerjaannya itu tidak cuma satu itu tok gitu ya, tapi ada berbagai mungkin pekerjaan yang dikerjakan oleh beliau. Dan yang tidak kalah hebatnya lagi nih, beliau adalah seorang single parent atau seorang ibu tunggal gitu, dan luar biasa sekali, kerja keras banget gitu ya, selain bekerja jadi ibu rumah tangga, seorang punya satu anak ya, Mbak Vales ya. Dan anaknya pernah dibawa ke kantor juga, lucu banget, saya pernah ketemu sama anaknya, aktif gitu ya. Dan jadi reseller juga. Terus gimana ngatur waktunya gitu ya, ngatur waktunya tuh gimana, kok bisa gitu kan. Nah, kita akan kupas tuntas sore ini bersama Mbak Vales nanti. Jadi supaya kita tahu nih gitu ya, kalau supaya kita bisa membayangkan, oh saya juga jadi karyawan, tapi saya juga jadi reseller juga, tapi kok saya belum bisa ngatur waktu ya, tapi kok Mbak Vales bisa. Nah, itu kita akan kupas tuntas di sini, belajar bersama gitu ya, supaya kita mendapatkan inspirasi baru dari seorang Mbak Valeska ini gitu ya. Nah, oke, mungkin pertanyaan pertama dari Mas Pri nih ya, kalau setahu saya kan joinnya tuh duluan Mas Pri ya di Evermos ya, kalau tidak salah ya. Nah, Mbak Vales itu join berarti kira-kira sudah berapa bulan sih di Evermos ini? Aku tuh join dari November tahun lalu, berarti kurang lebih 9 bulan. Oh, udah 9 bulan, kayak orang mengandung ya, Bun ya. Brojol ya di sini, berarti udah brojol ya, baru lahir gitu ya di Evermos. Masya Allah, sudah 9 bulan berarti. Oke, berarti sekitar beda kita 7 bulanan berarti ya, Bun ya. Sekitar iya, segitu ya. Berarti 7 bulan sama, karena Mas Pri di sini sudah setahun lebih kalau tidak salah. Ya, gitu ya. Oke, nah jabatan sekarang kan tadi disebut sebagai marketing operation specialist ya. Nah, sebenarnya itu tugasnya tuh ngapain aja sih, tugas besarnya gitu loh? Di marketing operation itu aku lebih ke kayak mengawasi monitoring operasional dari tim marketing itu sendiri, supaya
berjalan dengan baik. Dengan baik dan mencapai target Mencapai mungkin ya. target dong tentunya. Oke, targetnya dipantau terus gitu ya. Iya, betul. Oke, berarti pekerjaan yang lumayan krusial gitu ya. Jadi kalau misalkan tim marketingnya ini loyo gitu, wah gimana nih gitu ya. Pecut berarti dong. dipecut ya. Berarti pekerjaannya lumayan berat nih ya gitu. Nah, teman-teman sobat Evermore semuanya, kenapa kita nggak pakai masker? Karena alhamdulillah kita sudah full vaksin 2 kali dan kita alhamdulillah juga sudah swab ya dan hasilnya positif. Karena kalau ngomong hasilnya positif lagi, hasilnya negatif, masya Allah gitu ya. Oke, Positif sehat mungkin. Positif sehat pastinya. Nah, pastinya makanya kita supaya suaranya nggak mendem gitu ya, Bapak Leska ya. Jadi kita buka masker nggak apa-apa ya, karena kita sudah insya Allah sudah negatif gitu dari COVID dan kita sudah 2 kali vaksin gitu ya. Nah, ternyata gitu ya Mbak Vales ini, gitu ya, teman-teman sobat Evermore semuanya itu sudah naik ke kelas saudagar. Wow, tepuk tangan dong, hebat banget gitu ya. Saya aja jujur masih di pemula terakhir. Karena memang jualan sayanya itu di spesifik temen gitu. Kalau temennya butuh skincare yang dari saya itu baru beli gitu. Nah, ini Mbak Vales dong hebat. 9 bulan di sini, 1 tahun lebih di sini tapi beliau sudah masuk ke saudagar duluan. Wow, kita harus tahu nih cara naik ke saudagar ya. Oke. Nah itu tadi pekerjaannya gitu ya. Jadi istilahnya memantau perkembangan tim marketing. Jadi menurut saya pekerjaan yang salah satu yang krusial ya. Pokoknya harus memantau terus tim marketing supaya wah ini harus naik target terus nih gitu ya. Targetnya tercapai terus gitu. Oke. Nah pastinya nih pekerjaan Mbak Vales kan tadi sudah cukup banyak ya gitu. Maksudnya krusial juga gitu. Nah alasan kenapa tetap menjadi reseller itu kenapa? Apakah gajinya di sini Evermore kurang gitu ya? Atau emang sebenarnya suka jualan gitu? Oke. Alhamdulillah insya Allah cukup ya. Cuma aku pribadi bukan orang yang gampang puas. Oke, aku punya penghasilan tetap nih Mas per bulan gitu. Tapi ya karena dengan zaman sekarang gitu ya, sekolah mahal gitu ya. Dan aku mau sekolah gitu kan ya, dan emang kita tuh harus mikirin sih ke depannya. Kita nggak cuma punya satu pegangan aja gitu. Menurut aku kita jangan cepat puas dengan apa yang kita punya, terus kita juga harus mikirin ke depannya gitu. Jadi dengan menjadi reseller tuh aku pikir aku akan mendapatkan income tambahan tentu. Income tambahan udah pastinya ya. Untuk apa sih? Untuk tabungan gitu kan ya. Jajan anak. Ya. Jajan aku juga dong Mas. Iya benar. Karena ya, gitu. mau tidak mau sekarang kan posisinya ngasih jajan ke diri sendiri gitu ya. Betul sekali ya. Jadi perjuangan Mbak Valeska ini gitu ya menjadi seorang ibu tunggal pastinya juga tidak mudah ya sobat Evermore semuanya. Mungkin di luar sana juga ada nih reseller yang mungkin mungkin sama gitu ya. Posisinya seperti Mbak Vales yang mungkin single fighter gitu, seorang ibu tunggal yang harus menghidupi anak-anaknya dan bekerja juga, jadi reseller juga gitu. Nah ini inspiratif sekali nih, gitu seorang perempuan yang memang benar-benar berjuang demi dirinya sendiri dan demi anaknya gitu ya. Dan ini cukup kayak malu kalau kita sebagai laki-laki terus malas-malasan bekerja gitu ya, alasan nggak bisa jualan gitu ya. Nah, ini buktinya sudah ada di samping saya gitu ya. Nah Mbak Vales tadi kan sudah tahu alasannya untuk apa gitu ya. Nah, kalau saya boleh tahu, kalau di Evermore ini sebenarnya lebih fokus jualan produk apa nih supaya teman-teman tahu gitu. Itu kan spesifikasinya mungkin spesialisasinya Mbak Vales gitu kan jualan itu. Nah, jualannya apa saja gitu sebenarnya? Kalau aku produk herbal sama Al-Quran. Oh, produk herbal sama Al-Quran berarti produk herbal itu kayak madu berarti ya? Madu. Oke. Nah, berarti kalau misalkan produk madu gitu ya dan produk Al-Quran berarti jualannya tuh medianya lewat apa nih Mbak Vales? Lebih seringnya gitu ya? Lebih seringnya aku awal-awal pasti di WhatsApp ya. Maksudnya aku jabarin dulu teman-teman gitu kan. Terus kayak aku ngelihat keluarga-keluarga yang agak jauh yang gak sekota gitu kan. Kayak ayo nih kita jaga kesehatan gitu kan. Lagi zaman sekarang kayak minum madu tuh bisa lah untuk jaga kesehatan dan bantu UMKM juga gitu ya pastinya. Oke. Nah terus jadi aku suka nawarin pertama di WhatsApp, terus kadang di Instagram Story gitu. Oke ya. Nah berarti kan sudah tahu nih jualannya adalah herbal sama Al-Quran. Nah kalau Al-Quran itu biasanya lebih kemana nih? Kalau Al-Quran mungkin ya memang kita banyak umat muslim, tapi kan kalau misalnya mungkin kita nawarin satu butuh Al-Quran nggak? Kan nggak mungkin. Nah kalau Al-Quran cara nawarinnya gimana nih Bun? Kebetulan aku punya kenalan itu kayak rumah tahfiz gitu kan, terus di komplek-komplek kan pasti ada ya rumah tahfiz. Oke, rumah tahfiz. Terus aku jadi kayak lebih ngajakin ke teman-teman sih, maksudnya kita wakafi gitu. Oh ini banget, ini salah satu cara yang digunakan oleh Bu Rohma
istilahnya ngedatengin rumah-rumah tahfiz dan istilahnya ngajak yang kenalannya gitu ya, relasi-relasinya untuk wakaf Al-Quran. Iya, betul. Benar Pak. Oh iya, berarti Mbak Vales juga ternyata pakai cara ini gitu ya, pakai cara ini dan istilahnya untuk selain membantu UMKM juga gitu ya yang memproduksi Al-Quran dan juga bisa membantu istilahnya rumah-rumah tahfiz yang membutuhkan Al-Quran gitu ya Bun ya. Oke. Insya Allah kita juga dapat pahalanya juga. Insya Allah pasti dapat pahala pastinya gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita dibilang gitu ya, tadi kita udah nyebutin kita sebagai karyawan gitu ya. Terus kita juga apalagi Mbak Vales sebagai ibu tunggal gitu ya, ngurus anak juga gitu kan pasti mungkin capek gitu ya, capek gitu loh, tetap jadi reseller juga. Nah itu biasanya gimana cara ngatur waktu berjualannya antara istilahnya waktu antara kerja ngurus anak sama berjualan itu seperti apa ngatur waktunya gitu? Waktunya ya. Oke, karena belakangan kan juga kita WFH kan, itu lebih kerasa tuh lebih gimana kerasa, ngatur waktunya. Jadi pagi sampai siang pastikan fokus sama anak, gitu. Fokus sama anak fokus dulu sama ya. anak dulu. Satu sama siang ya. Pagi sampai siang. Siang kan juga kita ada jeda dari istirahat, sholat makan ya. Di situ ya kita share produk gitu kan. Terus kalau misalkan ada yang langsung nyenggol kita juga ya kita jawab gitu kan. Nah dari siang ke sore itu ya kalau e-commerce kan gampang ya, tinggal order doang, itu nggak usah packing. Jadi ya udah lancar aja transaksi. Makanya ini kalau misalkan yang ada alasan jualan di e-commerce susah, enggak susah gitu ya, karena kita bisa jadi dropshipper yang kita bisa lakukan sambil ngurus anak ya Bun ya, sambil nyuapin anak juga bisa. Betul gitu ya. Jadi teman-teman sobat e-commerce tidak ada alasan lagi untuk tidak bisa berjualan di e-commerce gitu ya, karena kita kan juga ada sistem edukasinya gitu ya, salah satunya Mas Pri yang mengedukasi gitu kan. Mas Pri-nya justru kalah gitu, Mbak Valesnya sudah nyampe saudagar, Mas Pri-nya masih pemula gitu ya, karena Mas Pri-nya memang sibuk ngebantu teman-teman reseller sebenarnya ya. Tujuannya karena membantu teman-teman seller supaya bagus, supaya hebat gitu ya. Nah, kan tadi sudah tahu gitu ya, karyawan, ibu rumah tangga ngurusin anak gitu ya, terus jadi reseller juga. Pastinya kan kita lelah dong, capek perempuan gitu ya. Apalagi seorang single fighter tuh pasti mungkin capeknya bisa lebih kerasa. Saya aja laki-laki tuh lebih kerasa capek kalau pulang kerja, sholat isya biasanya langsung tidur gitu. Nah itu biasanya ada nggak sih momen yang dipakai gitu ya untuk me time atau istilahnya untuk menenangkan diri itu biasanya tuh di momen-momen seperti apa dan cara me time-nya tuh dalam bentuk apa gitu loh, Mbak? Karena kalau dari pagi kita kan juga udah kerja gitu ya, maksudnya dengan ada meeting, dengan ada ngurusin anak, dengan ada berjualan, tentunya waktu me time aku tuh yang aku punya saat ini adalah sebelum tidur. Sebelum tidur? Sebelum tidur. Itu ngapain aja nih sebelum tidur? Sebelum tidur, aku biasanya scrolling sosmed, cari insight juga gitu, kayak apa sih yang lagi tren sekarang gitu kan, apa sih yang lagi orang cari, atau ya aku untuk me time aku sambil dengerin musik sih. Sambil dengerin musik juga ya. Dengerin musik gitu kan, dan mungkin kan emang demen jualan juga kali ya. Jadi aku emang dasarnya suka jualan gitu ya. Jadi aku juga sambil nyari-nyari kira-kira gue jualan apa lagi nih gitu kan. Saya cari inspirasi sih, benar. Inspirasi untuk jualan keesokan harinya. Mungkin kalau saya tanya nih, kan tadi kita sudah tahu gitu ya, jualannya lebih ke herbal sama lebih ke Al-Quran. Nah, ada teknik tertentu tidak sih pada saat kita menawarkan produk nih ke konsumen kita kan, karena kita sudah tahu nih kita jualannya herbal sama Al-Quran, ada teknik tertentu nggak sih supaya orang tuh langsung tertarik sama produk yang kita jual gitu loh? Kalau aku kadang kalau lagi mager, aku langsung share aja dari katalog. Kalau lagi mager pertama gitu ya, langsung share dari katalog. Kalau lagi nggak mager, itu produknya aku edit sendiri fotonya, jadi desain ala-ala aku aja gitu aku share-nya. Nah biasanya desainnya pakai apa nih supaya teman-teman sobat e-commerce tahu? Pakai Canva. Pakai Canva, itu ya berarti di review dulu ya. Kalau lagi mager itu biasanya langsung share produk langsung dari katalog. Karena ada ya yang share produk secara Eva itu. Betul. Gitu ya. Terus kalau lagi nggak mager gitu ya, ya karena kita juga manusia ya pasti mengalami mager. Itu Mbak Vales itu download Canva, itu istilahnya diedit ala-alanya Mbak Vales. Jadi mungkin seperlunya atau mungkin yang penting menurut kita mungkin menarik kali ya, Mbak ya. Jadi kadang pun kan aku juga kayak produk herbal atau Al-Quran itu kan aku juga beli sendiri gitu kan. Jadi aku punya barangnya, aku fotoin ini loh real pic-nya gitu. Berarti selain ngejual ke konsumen, tapi Mbak Vales juga konsumsi buat sendiri dulu gitu ya. Jadi supaya tahu istilahnya real pic-nya, mungkin rasanya juga gitu ya. Kandungannya apa saja mungkin gitu. Jadi pantas lah untuk dijual ke konsumen gitu ya. Ada yang ketiga tips mungkin selain tadi kalau lagi mager dan tidak mager? Untuk itunya paling lebih ke
approaching ke langsung sih gitu. Nah, seperti apa kalau istilahnya apakah deketin langsung gitu ya? Ya aku punya madu nih, langsung hard selling atau soft selling atau gimana nih? Aku biasanya kalau ke teman-teman ya, kalau ke teman-teman gitu misalkan aku jualan ini nih, nanti kalau butuh aku sih nggak maksa untuk langsung beli gitu. Kalau butuh inget ya ada aku gitu. Oke, kalau butuh kalau butuh ada aku nih gitu kan, silakan toel aku. Berarti gitu. Istilahnya sambil ngasih tahu, gue punya produk ini nih gitu ya. Kalau lu butuh langsung kontak gue ya, jangan yang lain gitu ya. Itu berarti bisa disebut mungkin hard selling ya, hard selling tapi yang bentuknya tuh sedikit soft, percampuran nih gitu ya. Cuma emang nggak langsung nembak sih Mas, jadi kayak basa-basi dulu, dia ada WhatsApp status apa, aku komen dong. Lagi apa, lagi di mana gitu. Ngobrol-ngobrol dikit lah gitu kan. Oke, berarti tekniknya gitu ya. Jadi kalau misalnya approach langsung atau mendekati langsung, kalau misalkan ke teman dekat itu tekniknya adalah kalau gue jualan ini dan ini. Ya. Kalau lu butuh langsung kontak gue ya, jangan yang lain gitu ya. Terus kalau tadi kalau ngedeketin langsung, nawarin langsung tuh gimana? Kadang kalau misalkan ini aku kadang emang ada yang butuh gitu. Misalkan ada master ini tahu nih aku jualan gitu kan, terus nanya masih jual ini enggak katanya gitu kan. Ada juga yang nyamperin kayak gitu. Jadi kalau mungkin postingan kita yang lalu baru di ngeh gitu ya. Dan kadang bukan lagi untuk masternya, misalkan untuk saudara aku lagi nyari gitu. Bisa. Nah, katanya juga kan Mbak Valis ini jago ngerekrut referral gitu ya. Nah, teman-teman nih dengerin ya, sudah mah jualan juga tapi rekrut resellernya juga ya, referralnya. Itu cara ngerekrutnya itu bagaimana gitu loh. Udah sibuk gini tapi masih sempat-sempatnya rekrut referral, itu caranya gimana dan tekniknya tuh apakah dipaksa ayo jadi reseller gitu ya. Lu harus jadi reseller atau mungkin ada cara lembut nih supaya langsung mau join, mau ikutan gitu. Aku biasanya lihat-lihat dulu. Lihat-lihat dulu pertama ya kalau mau rekrut reseller nih ya. Aku lihat dulu, misalkan kan pasti nggak mungkin dong orang random aku ajakin. Bukan orang randomnya diajakin. Aku ajakin orang terdekat. Jadi misalkan si ini tukang jualan juga nih gitu kan. Terus aku coba aku tuh aku nanya gini, udah tau Evermost belum? Ditanya dulu, udah tau Evermost belum? Kalau misalkan udah sih pernah dengar gitu, udah denger kan? Udah regis belum gitu kan? Terus kalau misalkan belum gimana? Ya udah kasih aja link referral kita gitu kan. Coba deh daftar dulu di sini, ntar habis itu aku jelasin. Jadi suruh daftar dulu baru dijelasin gitu. Iya. Bener juga sih tekniknya begitu gitu ya. Jadi kita nganalisa dulu nih, kalau misalnya ada teman atau saudara mungkin kerabat kali ya yang dekat, yang istilahnya suka jualan juga pertama, soalnya biar istilahnya potensial gitu lah ya. Kita juga nggak mau ngajak sembarang orang yang istilahnya cuma nggak tertarik untuk berjualan gitu ya Mbak Vales ya. Jadi kita sudah mengidentifikasi ini orang suka jualan. Terus yang kedua ditanya sudah tahu Evermost atau belum. Ini teknik banget sih ya. Ini bener ya. Gak semua orang kepikiran sampai situ gitu ya. Jadi kalau belum tahu, mungkin langsung ditawarin gitu ya. Udah tahu Evermost belum ya? Ini Evermost sudah ada ini loh gitu ya, presentasi. Kalau yang misalkan sudah tahu, sudah registrasi belum? Jadi ditanya lagi gitu ya, supaya apa ya? Supaya dia kayak, oh ya saya belum registrasi. Emang Evermost apaan sih? Mungkin kan masih ragu-ragu. Terus kalau sudah tahu berarti ya udah registrasi dulu, langsung kasih link referralnya kita. Itu cara Mbak Vales gitu ya. Selain berjualan, dapat komisi dari jualannya, dapat komisi juga jadi dari referralnya. Gimana gajinya nggak gede gitu di Evermost kan ya? Selain dapat gaji, dapat komisi dari jualan. Terus istilahnya dapat komisi dari referral. Kalau gitu saya mau tanya, jualannya itu lewat media apa saja yang sudah dikasih ke orang nih? WhatsApp itu udah pasti ya, yang utama kayaknya ya, karena kita social commerce. WhatsApp ya, Instagram. Sama tentunya aku share Tokobertiar. Share Tokobertiar. Itu mah supaya orang-orang juga bisa langsung pesan sendiri gitu ya. Nah, Mbak Vales, kalau misalkan jualan di WhatsApp, ini saya mau tanya, biasanya kan tadi kan sudah ngasih tahu juga ya, kalau lagi mager saya biasanya udah langsung share produk ala Eva gitu ya. Tapi kalau biasanya lagi nggak mager gitu ya, lagi seneng-seneng happy-happynya, itu biasanya kalau share di WhatsApp itu apa cuma produk doang atau mungkin disertai dengan copywriting? Disertai copywriting. Kenapa alasannya? Coba. Supaya teman-teman tahu nih. Kalau aku lebih suka tipe bridging dulu. Jadi tipe bridging, alasannya ya, boleh dijelaskan ya? Karena kalau langsung produk kan kadang apaan sih jualan banget gitu kan. Nah, ini yang saya rasakan juga. Jadi aku tuh kadang suka ala-ala gitu. Misalkan nih, misal kita jualan jas hujan misal. Jualan jas hujan. Zaman sekarang hujan mulu gitu kan. Siapa sih yang misalkan lagi masih suka ngider naik motor gitu kan.
bukan udah punya jasa hujan, jadi aku aku bikin ya cerita-cerita dulu lah, gila storytelling gitu iya, kali ya. Gue kemarin gitu kan ya naik motor kehujanan gitu kan, kayak enak banget harus neduh misalnya gitu. Terus nanti itu kan aku di WhatsApp story tuh. Slide keduanya aku tuh kemarin nyari jas hujan yang modelnya tuh unik, kayak gamis gitu. Iya, ada ya, dia ada ya. Oke, benar banget. Aku nyari kayak gamis, kan nggak ribet ya untuk kita yang berjilbab dan perempuan gitu kan, nggak harus bongkar pasang celana, jas hujan. Terus aku kasih nih ceritanya, contoh pic-nya kayak gini loh gitu kan. Mau tahu nggak belinya di mana? Beli aja di aku gitu. Oke, ini yang disampaikan Mbak Vales itu storytelling ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngejual apa, gitu, misalnya ngejual tadi jas hujan gitu ya, kita bikin dulu story atau bikin dulu cerita. Jadi momentumnya dipastiin dulu gitu. Ini kan lagi musim hujan nih gitu ya. Kemarin gue pulang kehujanan dong. Akhirnya gue neduh di pinggir jalan. Terus di next story-nya, di slide selanjutnya gitu ya. Terus gue kayaknya lagi butuh jas hujan tapi yang unik. Gue pengen yang istilahnya buat bisa juga dipakai buat orang yang berhijab gitu ya. Jadi nggak ribet gitu ya. Next selanjutnya posting si produknya, foto produknya gitu ya, supaya orang, kok apaan tuh gitu ya. Mau tahu kan belinya di mana gitu. Jadi orang dibikin kayak kepengin dulu, cerita dulu, istilahnya kayak fungsi dulu. Kita lagi ngadepin musim apa nih gitu ya, musim hujan. Oke, berarti saya jualan jas hujan. Nah, berarti dibikin story dulu, itu yang berarti itu bisa berhasil nih Mbak Vales, kayak menarik. Berhasil banget tuh kan, berhasil banget ya. Jadi kalau misalnya ada tipe-tipe konsumen yang dibikin tuh kayak penasaran dulu, betul ya, dibikin penasaran dulu produknya apa sih gitu. Jadi jangan langsung ditembak gitu ya, karena bener banget sih kalau kita nge-share produk cuma foto doang. Karena saya bereksperimen beberapa kali gitu ya Mbak Vales ya, sama lu apaan sih nge-share? Saya di Japri itu sama teman saya, lu nge-share apaan doang sih, lu nge-share nggak jelas gitu ya. Lu produk, lu kan gue pengen tahu kalau misalnya lu nge-share produk, itu produk apa, dijelasin fungsinya untuk apa, harganya berapa gitu ya. Terus kalau ya bener, jadi pada saat saya yang full gitu ya, kemarin jujur saja saya kemarin posting Zlota lagi gitu ya, Zlota. Awalnya cerita dulu kulit ada berjerawat gitu ya, berjerawat segala macam. Terus butuh skincare yang cocok untuk semua jenis kulit. Baru saya taruh fotonya, itu langsung teman saya ada yang pesan satu. Buktinya masih ada di handphone saya. Dan hari ini masih dalam perjalanan. Itu bener-bener berhasil banget ternyata. Dan ternyata Mbak Vales juga melakukan hal yang sama gitu ya. Tips dan triknya, kalau kita mau berjualan di sosial media, terutama WhatsApp, jangan sekali-kali kita cuman posting foto. Tapi kita ada bridgingnya, kata bahasa kerennya gitu ya. Padahal mah kita bikin kayak supaya si konsumen itu kepengin dulu nih sama produk yang kita jual. Berarti tadi kan jualan Al-Quran sama madu. Berarti kalau jualan madu juga seperti itu ya. Masa pandemi ini bener-bener dibuat ini dong ya, momen untuk menjual si madu ini gitu ya. Nah, kalau jual madu biasanya captionnya seperti apa nih? Tadi kan jas hujan nih ya gitu ya. Jadi biar teman-teman tahu nih ya. Kalau madu, aku biasanya kadang nge-highlight juga kesehatan, nggak cuma pas pandemi sih. Kesehatan pertama di-highlight dulu, kesehatan nggak cuma pas pandemi, betul banget. Terus kayak untuk anak juga gitu kan. Karena madu kan banyak banget fungsinya manfaatnya gitu kan, manfaatnya untuk bahkan kalau untuk anak kecil gitu kan. Jadi aku tuh suka kayak ya kondisi saat ini jaga kesehatan tuh sangat penting kayak gitu-gitu. Terus selama ini aku udah coba konsumsi vitamin, misalnya saya vitamin, cuma kan itu kimia gitu kan ya. Kimia berarti di bridgingnya kayak itu ya, ditakut-takutin gini gitu ya. Maksudnya kan ya kita lebih baik yang alami gitu. Nah, selama ini aku coba madu mawali yang madu mawali ya. Enak loh itu. Enak ya beneran ya. Rada asam-asam gitu kayaknya, ada rasanya asam. Aku cobain itu, terus dan habis itu aku cerita badanku terasa lebih segar atau yang kayak gitu. Jadi kayak self testimoni ya, testimoni dari sendiri juga gitu ya. Nah, terus karena emang penting banget gitu kan ya saat zaman sekarang untuk menjaga kesehatan gitu. Terus ya udah, nah ini loh madu yang aku minum gitu kan. Kalau kalian biasanya minum madu apa? Share dong gitu. Jadi belum jualan dulu nih. Belum jualan dulu ya berarti. Gitu. Menarik dulu perhatian. Ini bener-bener otaknya marketing sih ya sobat Emerald semuanya. Jadi tahu teknik-teknik marketing supaya orang itu tertarik dulu, tapi istilahnya tidak langsung hard selling gitu ya. Kita buat si konsumen itu tertarik dulu sama kita gitu ya, sama jualannya kita. Nah, Mbak Vales ini boleh kalau saya rangkum lagi gitu ya. Jadi bener-bener dibikin kayak kita tuh bercerita dulu gitu ya. Kita mengajak si konsumen itu supaya tertarik dulu mengenal emang apa sih yang mau Vales sampaikan gitu ya. Apa sih yang istilahnya memang manfaat madu, apa sih istilahnya kalau dalam kita menghadapi masa pandemi seperti ini harus seperti apa sih. Itu berarti momen-momen tertentu tuh bisa dijadikan ajang
apa ya, cara-cara untuk berjualan juga gitu ya. Iya. Jadi tidak harus langsung jebret jualan saya madu 90.000 misalkan. Iya. Tapi kita buat dulu nih si konsumen, oh lu butuh loh di masa pandemi ini butuh madu loh gitu ya. Nah itu Betul. kunci dari Mbak Vales ya sebagai seorang marketing. Jadi ini benar-benar sangat-sangat bekerja gitu ya, sangat berhasil gitu ya teknik berjualan seperti ini ternyata Sobat Efrem semuanya. Nah, kalau misalkan saya tanya tadi kembali lagi ke referral nih, ya. Referralnya kan rekrut referral juga, itu sudah kira-kira sudah ada berapa referral dan sudah menghasilkan komisi juga belum nih dari referralnya? Oke. Masih sedikit sih. Masih sedikit karena baru mulai ya. Baru 26. Sedikit baru 26 Sobat Efrem semuanya. Ini gimana caranya gitu ya nemuin referral sebanyak 26 padahal baru kemarin-kemarin gitu kan. Itu gimana cara rekrutnya gitu ya. Saya yakin kayaknya bukan kayak tadi udah ini belum, tapi kayaknya ada teknik tersembunyi nih yang belum dikeluarin nih. Tekniknya apa nih untuk meyakinkan supaya orang mau bergabung bersama Evermo selain yang tadi sudah disampaikan? Oke. Saya pengen tahu nih, harus dikorek ya mumpung ada Mbak Vales nih. Aku suka share kayak lagi pandemi gini pendapatan berkurang. Oke. Kalau kamu biasanya nyari tambahan kemana? Oke. Gitu. Terus kan banyak tuh biasanya IG story yang pada replay gitu kan. Terus ya udah di situ misalkan next story-nya aku bilang sebener-benernya nih gitu ya aku tuh di Evermos ini bisa dapat tambahan juga loh gitu aku bilang kan. Caranya gimana gitu kan, ayo DM ke aku kayak gitu sih. Jadi memang aku ajakin kayak gitu juga gitu. Jadi ada aku tuh kayak membuka tanda kutip membuka lowongan kerja gitu ya untuk teman-temanku gitu kan. Ayo join yuk, kita sama-sama cari tambahan di sini, kita sama-sama memajukan UMKM gitu. Terus juga ya kita sama-sama belajar lah gitu kan. Karena memang betul Mas, jualan itu nggak bisa dibilang kalau kita nggak bisa. Iya. Karena semua pasti bisa. Semua orang bisa berjualan gitu ya. Asal ada kemauan dan betul. Istilahnya ada usaha untuk belajar gitu ya. Betul. Karena apa di Evermos ini kan kita ajarin benar-benar dari nol gitu ya. Yang dari mulai gaptek pakai sosial media, terutama WhatsApp, kita ajarin dari nol cara pakai WhatsApp bisnis bahkan. Ya. Jadi cara bikin copywriting kita ajarin gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Erwin Syah. Tadi Mbaknya bilang jual produk juga di Tokopedia, betul ya? Atau di OLX tadi bilangnya. Pokoknya di marketplace gitu ya. Nah, untung proses pembayaran ke supplier Evermosnya itu gimana gitu ya? Untuk pembayaran supplier ke Evermosnya. Oke. Ya. Kan kita mungkin kan kita kalau misalnya kita kan sebagai dropshipper gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau berjualan di marketplace, otomatis kan kita kita pesan dulu kalau misalnya ada dari marketplace ada pesanan, kita langsung masuk dulu kan ke aplikasi Evermos gitu. Betul. Nah, nanti untuk pembayaran atau untuk keuntungan untuk suppliernya itu yaitu yang memproses itu Evermosnya, Mas Erwin. Jadi tidak perlu khawatir. Jadi yang penting kita mah mendapatkan untung, si suppliernya juga mendapatkan untung. Jadi caranya adalah pada saat kita mendapatkan pesanan orderan dari marketplace, kita itu pesannya kan di aplikasi Evermos gitu ya, yang nanti kita kirim ke langsung dari Evermos langsung ke si konsumen yang pesan itu melalui si marketplace itu. Jadi pastinya gitu ya, si supplier itu tetap mendapatkan keuntungan dari pihak Evermosnya. Oke, kurang lebih seperti itulah. Jadi tidak perlu khawatir gitu ya si supplier untuk pembayaran ke supplier itu seperti apa, karena itu sudah diatur oleh Evermos. Jadi benar-benar jadi reseller Evermos ini menurut saya dimanjakan gitu ya. Karena kita benar-benar bisa tanpa modal banget gitu ya. Kalau misalnya kitanya memang benar-benar niat jualan, itu tidak perlu khawatir sih Mas Erwin gitu ya. Nah, ini juga sudah banyak nih teman-teman semuanya reseller Evermos yang juga berjualan di marketplace seperti Shopee gitu ya, mungkin Tokopedia, mungkin banyak gitu ya. Oke, kita kembali lagi dong ke Mbak Vales nanti sambil nunggu barangkali ada pertanyaan yang lain gitu ya. Kalau misalkan nih saya tanya, kalau kita sebagai reseller baru itu di Evermos gitu ya, kalau misalkan kita mau merekrut referral misalkan, itu ada rambu-rambu yang istilahnya perlu kita hindari atau tidak nih Mbak Vales, supaya orang yang mau kita ajak tuh cepat mau gitu. Rambu-rambunya apa saja? Kalau dari pengalaman Mbak Vales sendiri gitu ya. Apa ya? Aku sih kalau nge-referral yang pasti pertama tuh ya lihat itu tadi potensialnya dulu ya. Oke, pertama lihat orangnya potensial atau enggak, suka jualan atau enggak pertama. Kedua misalkan dia belum pernah jualan gitu, tapi dia tuh sebenarnya pengen punya pemasukan dan pengen jualan gitu. Oke, kan. berarti kita menganalisa dulu. Berarti Mbak Vales menganalisa dulu ya. Ini orangnya suka jualan atau tidak. Istilahnya belum bisa jualan tapi punya keinginan atau tidak. Karena biasanya yang seperti itu tuh suka nanya ke aku, itu apa sih? Itu
itu gimana sih, Evermost itu apa sih? Oke, gitu ya. Jadi orang yang bertanya-tanya itu yang terus kayak jadi, oh ini target saya nih gitu ya. Nah terus dari situ ya udah aku bilang, jadi sebenarnya Evermost tuh sesimpel dropship gitu. Dropship. Kalau misalnya orang-orang yang sudah mungkin paham dropship gitu ya, berarti kan kalau kita cuma jadi kayak perantara mungkin ya. Jadi makanya bisa kita lakukan dengan mudah gitu ya. Oke. Terus dari situ pokoknya tadi aku yang penting mereka regis dulu. Terus kan mereka bertanya-tanya dong, udah nih aku udah masuk ke katalog, terus apa yang harus aku lakukan gitu kan. Dari situ udah download belum aplikasi supaya kita juga lebih mudah gitu kan. Udah download terus gimana? Ya karena memang part of my job juga di marketing ops itu menjelaskan ke reseller, jadi ya udah kita juga aku juga bisa dengan mudah gitu, maksudnya memberitahu. Jadi basicnya adalah ABC gitu kan ya, nanti cara transaksinya begini, produk yang kamu jual gini-gini gitu. Oke, berarti kita yang penting istilahnya rambu-rambunya adalah kita harus bisa pandai menganalisa calon reseller yang memang suka berjualan. Pertama itu ya, karena penting banget karena kita juga istilahnya pengen membantu orang-orang yang memang serius gitu ya, serius ingin mendapatkan penghasilan tambahan, itu pertama. Kalau misalkan orang yang mungkin belum bisa jualan atau mungkin bahkan masih gaptek terlebih gitu ya memahami aplikasi Evermost, kita jangan pernah malas untuk membantu gitu ya, mengarahkan intinya gitu ya. Apalagi Mbak Vales di bagian marketing itu sudah pasti membantu banget gitu ya. Teman-teman yang mungkin masih kebingungan gitu dalam menggunakan aplikasi Evermost tentunya gitu ya. Terus pastinya kan kalau di Evermost nanti diarahkan kan ya, kalau misalkan kita rekrut reseller, berarti kita harus memberitahu juga bahwa di Evermost ini ada yang namanya tim training yang siap membantu memberikan materi-materi tentunya teknik-teknik berjualan gitu ya Mbak Vales ya. Berarti tuh, nah selama ini ada tidak resellernya itu yang komplain gitu, Mbak kok saya nggak dikasih training gitu dari 26 ini gitu ya, 26 yang katanya baru sedikit. Kalau aku, jadi aku hanya akan ngasih basic-basic yang kayak dasarnya aja, karena aku juga kasih tahu ke mereka kita punya promo transaksi pertama gitu kan. Jadi aku ngabarin itu dulu ke mereka, terus misalkan masih nggak ngerti, itu benar aku arahin ke ZRS. Yes. Nah, teman-teman ini juga perlu diketahui ya. Jadi kalau misalkan nih Sobat Evermost punya referral dan mungkin Sobat Evermost-nya sambil kerja mungkin sibuk gitu ya, jangan lupa selalu arahkan juga ke ZRS, karena di situ istilahnya reseller yang baru bergabung itu bisa benar-benar bisa belajar di situ mengenai step by step atau langkah demi langkah cara menggunakan aplikasi gitu ya. Cara istilahnya share produk itu ada di ZRS semua. Jadi jangan sampai dibiarin referralnya gitu ya, karena apa, referral juga itu bisa menghasilkan komisi untuk kita gitu ya. Kalau misalnya resellernya bagus jualannya, kan keuntungannya nanti untuk kita juga gitu ya. Dan kalau kita di Evermost ini kan jangan lupa sampaikan juga gitu ya, kita punya yang namanya training-training tambahan. Kalau training offline kan karena kita lagi berhenti ya, karena lagi pandemi, training offline-nya sementara berhenti dulu kan. Mbak Vales juga sekarang kalau di training offline pasti nanti akan ikut juga gitu ya ke kota-kota yang dimana kita akan sambangi gitu. Nah selain itu kalau misalkan kita arahkan juga, kalau kita punya yang namanya training online itu di Telegram. Di situ sesuai jenjang ini ya, sesuai jenjang level kelas-kelasnya, ada di kelas wiraniaga, saudagar, juragan, itu ada semua di Telegram, dan materi-materi itu berbeda setiap kelasnya itu ya. Terus kita juga punya live Instagram yang ya ini setiap hari Jumat ini yang berbagi inspirasi ataupun bincang jualan yang nantinya sama Tedara gitu ya. Dan kita juga sampaikan lagi ke teman-teman yang baru join nih juga Mbak Vales, kalau setiap bulan kita juga ada yang namanya town hall reseller. Jadi kita tuh silaturahmi bener-bener antara reseller dengan manajemen Evermost. Jadi istilahnya kedekatannya supaya terjalin gitu ya, supaya jelas nih, oh ternyata ini toh petinggi-petinggi Evermost gitu ya. Terus kita nanti di situ juga ketemu dengan reseller-reseller lain nih gitu ya. Itu ada yang namanya di silaturahmi reseller yang kita adakan sebulan sekali, Mbak Vales. Itu kan pasti Mbak Vales juga menyampaikan itu ya ke resellernya yang sudah direkrut gitu ya. Dan tentunya juga kita punya Zoom yang lain, atau mungkin bahkan kompetisi-kompetisi gitu ya, yang kalau misalnya ada kompetisi produk dari tim akun eksekutif, itu pastikan sampaikan ke teman-teman resellernya, supaya teman-teman reseller yang direkrut nih Sobat Evermost semuanya itu merasa diperhatikan juga gitu ya, nggak dilepas gitu intinya ya. Oke, Mbak Vales. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih ya, kalau menurut Mbak Vales, atau mungkin masukan kali ya, saran yang bisa diberikan ke temen yang baru bergabung bersama Evermost tuh supaya mau fokus gitu ya, mau istilahnya kan mungkin di luar sana ada juga yang saya single parent, saya karyawan juga. Nah itu mungkin saran yang bisa diberikan tuh seperti apa supaya mereka juga bisa sama-sama semangat nih gitu ya, membangun ekonomi umat. Oke, mungkin kalau dari aku
yang pasti kita tuh harus konsisten dan komitmen dengan diri sendiri, bahwa kita punya tujuan dong ya pasti, gitu. Kita bekerja, kita berjualan, itu kan kita punya tujuan. Dan ketika Anda lelah, ingatlah dengan tujuan utama Anda itu apa. Oke, seperti itu. Dalam banget ya. Kalau misalnya kita merasa lelah, kita harus ingat lagi kembali ke tujuan awal kita apa gitu. Saya yakin seperti kemarin salah satu reseller yang dari Jogja, namanya Ibu Ira juga, yang sudah istilahnya deket juga, sering ngobrol sama saya gitu ya. Mungkin posisinya sama dengan Mbak Vales gitu. Beliau mungkin anaknya 5 kalau tidak salah ya, tapi beliau juga semangat dan masih suka chat sama saya, Mbak. Jadi kayak misal masukan, Mas Pri, carain di WhatsApp tuh seperti apa gitu ya. Jangan ragu gitu. Kita tim Evermost di sini insya Allah siap membantu teman-teman yang mungkin butuh penjelasan gitu ya, butuh pengetahuan mengenai Evermost, mungkin cara-cara jualan kita insya Allah siap membantu gitu. Gitu sih Sobat Evermost semuanya. Dah, mungkin kita sudah di akhir acara nih Mbak Vales. Terima kasih sekali tadi, tips-tipsnya keren-keren banget ya gitu. Salah satunya kalau ngajak reseller untuk bergabung bersama Evermost itu tanya dulu gitu ya, udah gabung belum? Gabung dulu, registrasi dulu, baru dijelaskan mengenai Evermost-nya gitu ya. Masya Allah Mbak Vales. Semoga inspirasinya gitu ya yang tadi disampaikan benar-benar bisa menginspirasi Sobat Evermost semuanya yang mungkin masih takut cara rekrut reseller atau mungkin ngajak teman gitu ya. Boleh tadi dipakai tekniknya yang dari Mbak Vales, karena saya juga nggak kepikiran gitu ya. Terus cara nge-share juga gitu ya, mungkin bisa mulai juga berani mulai belajar bagaimana cara berjualan di marketplace juga mungkin ya. Jadi nanti kita selain karena kita jadi dropshipper, istilahnya kita bisa lakukan dari rumah ataupun mungkin sambil bekerja, itu kan kita bisa juga gitu ya. Oke, teman-teman Evermost semuanya, terima kasih sudah mampir gitu ya, udah mampir di live Pri Inspirasi. Semoga yang disampaikan oleh narasumber atau bintang tamu kali ini Mbak Valeska, teman saya, itu menginspirasi dan memberikan manfaat yang baik bagi teman-teman semuanya. Mungkin terima kasih juga untuk Mbak Vales sudah berkenan hadir dengan meninggalkan anaknya demi live sama saya. Terima kasih sekali, semoga sama juga menginspirasi Sobat Evermost semuanya. Mungkin kita ketemu di 2 minggu ke depan mungkin ya, sama Tedara juga, atau mungkin 1 minggu ke depan. Jangan lupa ya, kalau misalnya nanti yang tadi ini screenshot langsung, jangan lupa di screenshot nanti buat testimoni yang menarik gitu ya. Bikin testimoninya di story IG-nya masing-masing. Nanti jangan lupa tag Instagram Evermost_ID. Jadi pas yang foto saya megang ini nih ya, jadi screenshotnya pas saya lagi megang ini gitu. Bikin testimoni yang menarik mungkin mengenai soal live story ini, langsung diposting di story Instagramnya masing-masing dan tag Instagram_ID. Untuk 5 orang yang beruntung nanti akan mendapatkan voucher potongan belanja senilai Rp20.000. Lumayan banget kan, bisa buat ongkos kirim ataupun mungkin bisa buat nambah-nambah mau beli belanja apa nih gitu ya. Dan jangan lupa ikuti yang belum daftar di silaturahmi reseller tanggal 3 September ini, langsung daftar sekarang juga melalui mungkin ada post notif gitu ya. Itu langsung daftar sekarang juga, karena kita bintang tamunya itu Mas Bayu Ramadan, salah satu kori di Bandung gitu ya. Jadi yang pastinya nanti inspirasinya nggak kalah keren dari bintang tamu sebelumnya ya. Pasti akan mendapatkan ilmu banyak sekali. Oke, tanpa berlama-lama lagi, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Kita ketemu lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.